Subscribe now. Baik teman-teman, hari ini kita akan membuat line art menggunakan Photoshop. Masalah seri Photoshopnya bebas, silahkan tentukan saja. Saya menggunakan Photoshop CS yang CS3 ya. Ini tampilannya. Setelah terbuka, kita buka foto yang ingin kita jadikan line art ya, foto wajah yang kita akan ubah menjadi line art, misalnya ini. Kemudian setelah terbuka, kita buat layar baru dengan cara file new ya, atau Ctrl N. Kemudian tentukan di sini ukurannya ya, ini settingannya dalam ukuran senti. Saya jadikan 30 x 40 cm ini. Kemudian resolusi ini adalah jumlah titiknya dalam 1 inch, dalam hitungan inci ya. Ini 300 pixel per inch. Semakin besar nanti hasilnya akan semakin padat, semakin bagus kalau dicetak, tapi dampaknya akan semakin berat filenya. Oke, ini cukup. Settingan RGB boleh, CMYK juga boleh, atau grayscale juga boleh. Saya RGB aja ya. Oke. Nah, kemudian foto tadi, foto ini, modelnya ini saya tarik ke sini. Nah, ini dia. Kemudian ini bisa dibesarkan ya. Teman-teman bisa ke edit, free transform, atau Ctrl T ya, boleh. Kalau di keyboard Ctrl T, kemudian tarik pojok-pojoknya, atau ini kita maksimalkan ya, maximize. Nah, ini dia. Tentukan dulu seberapa besarnya. Oke, kalau sudah, enter saja. Kalau misalnya teman-teman mau menggelapkan lagi, mengatur terang gelapnya, karena kita kan nanti mau cari hitam putihnya saja, nanti bisa diatur brightness kontrasnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sudah. Kalau misalnya nanti teman-teman mau melakukan zooming gitu ya, bisa Ctrl plus. Nah, di keyboard Ctrl plus, atau di sini. Nah, ini plus ya, seperti ini. Kalau min, ini ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat garis-garis berwarna hitam. Karena kita membuat line art, kita akan membuat garis-garis hitam ya. Pertama-tama kita tentukan dulu warnanya. Nah, ini di sini hitam dan putih ya. Ini nanti warna utamanya. Kemudian kita membutuhkan tool, yaitu pen tool. Oke. Kembali kita zoom bagian tertentunya ya. Misalnya kita mulai dari mata, misalnya kita Ctrl plus, cari mata ya. Nah, untuk melakukan drag seperti ini, teman-teman kalau di keyboard tinggal klik spasi, kemudian tahan ya, kemudian digeser-geser mouse-nya. Oke. Nah, kita mulai. Misalnya saya mulai dari alis. Klik, kemudian klik, tapi langsung di lengkungkan ya, dilengkungkan. Nah, seperti ini. Kemudian dengan menekan tombol kontrol, kita hapus titik ini, titik garis ini, tumpuannya ya. Kemudian seperti ini, kontrol klik gitu ya, seperti ini terus. Seperti ini. Oke, kalau seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini titik pertama sama titik terakhir harus ketemu ya. Kita ulang di bagian alis yang kedua. ALT klik, ALT klik, ALT klik, nah gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian mata, lingkaran mata ini. Misalnya kayak gini. Ikuti aja ya bagian mana yang harusnya hitam. Nah, misalnya kalau misalnya hitam ini agak mengganggu ya, tidak kelihatan garisnya atau objeknya tidak kelihatan atau ketutup, teman-teman bisa opacity-nya diturunkan ya, turunkan dulu. Nah, seperti ini.
atau di zoom lagi sedikit saya. Nah, seperti ini. Oke, teruskan saja. Ya, nanti kalau sudah terbiasa maka teman-teman pasti akan lebih cepat bekerjanya ya. Nah, kalau sudah mungkin dikembalikan opacity-nya ke 100 bisa. Ini sama. Jadi untuk membuat line art ini saya hanya menggunakan satu tool ya, satu tool yaitu pen tool itu. Ya. Nanti dari awal sampai akhir video prosesnya akan sama seperti ini semua. Jadi mungkin nanti videonya saya percepat ya. Jadi di bagian-bagian tertentu akan saya berikan informasi yang perlu teman-teman perhatikan ya. Kalau sama seperti ini saya mungkin akan percepat ya. Jadi intinya seperti ini saja. Kalau tidak perlu dilengkungkan ya klik-klik aja. Nah seperti ini, lengkung, alt klik. Nah ini kan tidak kelihatan batas matanya tadi ya, di opacity-nya dikurangin saja. Nah kelihatan di mana nanti kita harus hitamkan. Nah, seperti ini, anggaplah seperti itu ya. Oke, kita kembali seperti ini. Oke. Nah ini sudah bagian alis dan mata. Kita lihat dulu. Nah seperti ini jadinya. Kalau teman-teman mau menghilangkan modelnya, foto modelnya, kita hilangkan saja matanya di sini, maka dia akan tersembunyi. Ya, kalau kita mau melanjutkan, kita hidupkan lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, itu kemudian bagian hidung mungkin. Nah, seperti ini. Untuk membuat line art sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi CorelDRAW atau Adobe Illustrator ya. Tapi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat line art menggunakan aplikasi Photoshop. Ya, sekali lagi masalah tipe atau seri Photoshopnya silahkan bebas ya, sama saja sebenarnya, intinya proses kerjanya sama. Sebenarnya tidak harus sama persis dengan lap terang wajah di foto ya. Silahkan teman-teman nanti coba lebih sering ya. Semakin sering berlatih, saya jamin hasil karya teman-teman akan semakin baik ya. Seperti ini terus kita ikuti dulu. Nah ini rambutnya secara global saja dulu ya. Nanti masalah bagian ini yang agak kena cahaya itu nanti kita bisa isi warna yang agak putih gitu misalnya ya. Nah ini bagian ini kita cari globalnya saja. Nah seperti ini tadi kembali ya, ini kan rambutnya tidak kelihatan, kita opacity-nya diturunkan dulu. Nah, akhirnya seperti ini kelihatan ya. Ini kalau salah untuk undo-nya teman-teman pakai Ctrl Z ya. Nah semakin banyak nanti teman-teman membuat ini shape ya, maka nanti akan layernya akan banyak sekali. Kadang-kadang ini akan membingungkan ya. Jadi saran saya teman-teman buat saja grup ya, folder ya. Teman-teman buat grup folder dengan cara klik a new group seperti ini. Kita masukkan saja, tarik ya, masukkan dia ke dalam folder itu seperti ini. Jadi kan lebih rapi, lebih sedikit kelihatan di layar. Nah, seperti ini ya. Padahal isinya banyak ya, gitu ya. Oke, saya lanjut. Teman-teman bisa mengerjakan dari yang dianggap paling mudah ya. Bagian mana kira-kira yang dianggap paling mudah? Misalnya bagian wajah, karena kan bagian wajah itu yang nanti yang paling menentukan mirip atau tidaknya karya kita.
dibandingkan dengan foto yang kita jadikan acuan. Jadi saran saya sih fokus di bagian wajah dulu ya, nanti masalah baju, masalah pernak-perniknya nanti bisa belakangan. Jadi ini nah, line art ini bisa teman-teman pakai atau manfaatkan untuk dijadikan hadiah, misalnya ya hadiah ulang tahun, hadiah selamat wisuda misalnya, kado pernikahan dan lain-lain. Bisa juga dijadikan desain untuk sablon baju, bisa ya, atau untuk stiker bisa. Kita coba di bagian gigi, ini yang biasanya paling susah ya. Agar hasil line artnya nanti semakin bagus hasilnya, saya sarankan mencari foto yang gelap terangnya bagus ya, yang gelap terangnya jelas, sehingga nanti ketika kita membuat line artnya jadi lebih mudah. Nah, bagi teman-teman yang lagi mencari peluang usaha, mungkin ini juga nanti bisa dijadikan bisnis ya. Jadi teman-teman bisa membuka jasa membuat line art ya. Kebetulan di Facebook juga saya sudah buat grup Facebook tentang line art, namanya Line Art Indonesia. Di sana juga sudah lumayan banyak teman-teman yang bergabung. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, melihat karya-karya teman yang lain, atau mencoba mengupload atau minta saran, kritik dari teman-teman yang lain, silahkan bergabung ke grup Line Art Indonesia di Facebook. Kalau mau promosi terkait line art bisa di sana juga ya. Siapa tahu bagi teman-teman yang lagi mencari peluang usaha bisa ya. Masalah harga silahkan diatur lah, berapa maunya dijual. Dan biasanya enaknya kalau jualan seperti ini, kita bisa menyediakan jasa pembuatan filenya. Jadi kita buatkan file, nanti kita kirim dalam format JPG atau PNG atau misalnya format lain. Nanti mereka atau orang yang mengorder itu akan mencetaknya sendiri di studio foto kah atau di digital printing. Bisa menggunakan kertas foto, bisa menggunakan art paper atau media lain, atau di sablon, dicetak di kain atau di kaos juga bisa. Nah, seperti ini ya. Ini hasil sementaranya. Oke, saya lanjut lagi sampai di bagian baju. Nah, saya lanjut dulu. Nah, ini saya lanjut di bagian baju. Masalah bagian baju ini bisa teman-teman modif ya, tidak harus sama persis dengan modelnya, karena ini tidak terlalu menentukan mirip tidaknya dengan model. Saat ini line art sudah diaplikasikan ke berbagai macam media ya. Ada yang kemarin saya lihat jasa pembuatan foto glitter seperti itu ya. Jadi foto-foto yang basicnya adalah line art, tapi dalam pengaplikasiannya mereka menaburkan glitter di kanvas misalnya. Jadi desain line art ini diterapkan di kanvas berwarna hitam, kemudian mereka membuat pola seperti ini, kemudian bagian-bagian yang harus kena glitter nanti dikasih lem, kemudian ditaburi glitter
seperti itu ya, bisa ya. Di Google atau di Shopee saya lihat mulai banyak yang mencoba menawarkan jasa glitter foto. Kemudian ada juga yang menjadikan line art ini ke ukir bambu ya. Jadi ada teman saya yang dari Karangasem itu membuat ukiran bambu menggunakan atau menerapkan menerapkan desain line art seperti ini. Ada juga yang ukir buah ya, food carving kayak gitu. Ada juga untuk yang misalnya untuk di pernikahan biasanya kan ada pesta, ada semangka, diukir wajah pengantinnya. Jadi bisa juga menggunakan desain line art seperti ini ya. Kita coba. Oke, kita anggap seperti ini ya. Gimana teman-teman, udah kelihatan hasilnya ya? Dari awal sampai saat ini saya hanya menggunakan satu tool ya, yaitu pen tool saja. Dari tadi saya hanya menggunakan satu alat ini saja. Jadi sekali lagi konsepnya adalah klik, tahan, lengkungkan, kemudian klik Alt di keyboard, klik, nah, kemudian baru lanjut seperti itu ya. Klik, lengkungkan, klik Alt, lanjutkan, ketemu ujung gitu. Dan teman-teman kalau misalnya masih mau dirapikan seperti bagian rambut ini misalnya ya, teman-teman mau menarik garis ini ke sini, bisa diklik saja garis itu, tetap di pen tool ya, tetap, kemudian klik, tekan Ctrl, klik, nah kemudian klik di garisnya, nanti kelihatan titik-titik ini, teman-teman bisa tarik-tarik. Ini tarik, lengkungannya juga masih bisa dilengkungkan ini ya. Kalau mau mengurangi titik, misalnya titik ini mau dihilangkan, teman-teman tinggal klik saja. Nah, ketika kursor ini mendekati titik, dia akan ada logo kuning, logo min. Nah, dia hilang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman coba perhatikan ya. Sekarang tadi kan bagian rambut ini ada bagian yang agak putih-putih atau kena sinar. Teman-teman bisa di paling atas membuat line yang sama, cara yang sama, tapi warnanya diganti saja jadi putih ya. Ini ya, titiknya jadi putih. Jadi warnanya nanti putih. Nah, kita coba lakukan sama seperti tadi. Nah, seperti ini jadinya. Nah, tadi karena bagian ini saya tutup, jadi kan tidak kelihatan. Seperti ini jadinya. Modelnya kita tutup ya, seperti ini. Oke. Atau mungkin bola matanya kan biasanya ada putih ya. Taruh aja paling atas bola matanya. Sudah jadi ya. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau menambahkan garis-garis di sini lagi, silahkan ya. Nah, teman-teman ini sudah jadi, kita tinggal menyimpannya ya. Cara menyimpannya seperti biasa saja, klik Save As atau Save ya, Save As. Kemudian teman-teman isi nama, tentukan nama filenya, dan Art 1. Nah, pilihannya kalau teman-teman jadikan Photoshop PSD, nanti yang tersimpan semua sampai ke layar-layarnya tadi ini ya, ke layar-layarnya ini nanti kita masih bisa edit. Kalau teman-teman menyimpan dalam format JPG,
maka yang akan terjadi adalah satu gambar ini jadi satu ya, jadi satu gambar dengan latar belakang putih. Oke. Nah, satu lagi, misalnya latar belakangnya kita hilangkan. Nah, teman-teman bisa menyimpannya dalam bentuk PNG. Kemudian tentukan namanya line art PNG. Nah, bisa gitu. Nah, yang PNG ini nanti transparan ya. Jadi ketika teman-teman misalnya mau menerapkan ini ke aplikasi lain, misalnya ya, saya coba aja ya. Saya buka yang tampilan PNG, line art PNG. Ini, kemudian teman-teman mau memasukkan layar baru dengan warna yang merah seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kenapa ini putih? Ya, karena ini tadi ini adalah warnanya memang putih ya. Tinggal klik ini, objek utamanya ya, desainnya, tinggal cari multiply. Nanti dia jadi otomatis mengikuti warna belakangnya. Oke teman-teman, itu tadi tutorial bagaimana cara membuat line art menggunakan aplikasi Photoshop. Sekali lagi, masalah versi Photoshopnya silahkan tentukan saja. Mau yang pakai CS bisa, mau pakai yang seri terbaru pun bisa, atau yang lama pun bisa, asal teman-teman ada paint toolnya ini ya. Itu saja dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke sosial media teman-teman agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada saran dan kritik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.